Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Ivan Muzdalifa. I'm from 12 Social 2. Today, I will discuss the material about profile. Question number 1. I wish you would tell me. The answer is who lives the next door. Pembahasannya, urutan kalimat yang benar adalah subjek plus verb plus complement plus modifier. Jadi kalimat D sudah pasti salah karena tidak sesuai dengan aturan baku. Sedangkan pada kalimat A, is being lived, tidak mungkin pada model ini menggunakan model struktur verbal. Kemudian kalimat B dapat diabaikan karena kata does, in the tidak penting berada dalam kalimat ini. Jadi jawaban yang benar adalah C. Question number 2. During the Daytona, the lead car blah blah, leaving the other far behind. The answer is B. Advise rapidly. Pembahasannya, setelah subjek the lead car, tentunya kita akan membutuhkan verb yang lebih melengkapi kalimat tersebut. Kata forward bukan merupakan verb. Jadi jawaban A itu salah. Lalu jawaban B adalah benar, verb plus adverb rapidly. Jawaban C berlebihan karena advised artinya move forward. Sedangkan jawaban D tidak tepat karena rapidly harusnya digunakan sebagai adjective. Question number 3. Blah 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 was backed up for mile on freeway. The answer is traffic. Pembahasannya, pada soal di atas adalah contoh soal dari kalimat yang mengandung verb atau kata kerja namun tidak memiliki subjek yang jelas. Maka C merupakan jawaban yang dianggap paling tepat karena kata kerjanya yang ada sebelum subjek menunjukkan subjek tunggal. Maka traffic adalah jawaban yang paling tepat. Meskipun cars adalah subjek, namun itu adalah subjek dalam bentuk jamak sehingga tidak sesuai dengan verb yang ada dalam kalimat tersebut. Sedangkan untuk jawaban A dan B itu jelas bukan subjek. Question number 4. Sarah rarely misses her basketball shoot. The answer is an excellent basketball player. Pembahasan A. An excellent basketball player merupakan jawaban yang paling tepat karena Sarah sendiri sudah menunjukkan sebuah subjek. Maka kamu harus mencari oppositif yang tepat untuk Sarah. Sedangkan B dan C adalah jawaban yang jelas salah karena keduanya berisi kata kerja saja dan operatifnya tidak membutuhkan kata kerja. Dan D adalah jawaban yang kemungkinan akan dipilih karena kata benda play yang mungkin menjadi operatif, tetapi play di jawaban ini menunjukkan status Sarah sebagai pemain. Maka jawaban ini salah. Jawaban yang betul itu A. Question number 5. The child blah blah playing in the yard is my son. The answer is no. Pembahasan ketika kita berpendapat bahwa playing adalah kata kerja, maka ada kemungkinan bahwa kamu akan memilih B dan D sebagai jawaban kamu karena kita berpikir bahwa kata kerja membutuhkan be or to be sebagai penyempurnanya. Namun sayangnya jawaban tersebut salah karena playing bukanlah kata kerja. Dan jika Anda mengamati playing dalam kalimat di atas, maka participle adjective karena kalimat di atas sudah memiliki subjek yaitu child dan juga kata kerja yaitu is. Maka jawaban yang tepat adalah A atau no. Question number 6. Blah blah the demands of our
space, medicine, and agriculture, and engineers are creating exotic new metallic substance. The answer C. To meet. Pembahasannya, pola infinite phrases sama dengan to infinite to plus object of to the infinitive. Kalimat tersebut menyatakan tujuan atau maksud, maka dibutuhkan kata infinitive phrases. Sehingga pilihan phrases yang tepat untuk mengisi rumpang tersebut adalah to meet. The next question number 7. Plants, blah blah, nutrients, water, and light to grow. The answer is C. Need. Pembahasan, kalimat di atas masih belum lengkap karena belum terdapat kata kerja di dalamnya. Sebuah kalimat setidaknya harus memiliki sebuah subjek dan verb. Sementara komplement, misal direct object dan adjust, misal adverb of time akan mengikuti. Pada contohnya soal di atas, kita bisa lihat bahwa kalimat sudah memiliki subjek plants, sehingga tidak memerlukan subjek lagi. Dengan demikian kita langsung mengeliminasi opsi A karena kalimat tidak lagi membutuhkan pronoun it. Kalimat tersebut menjelaskan tentang fakta umum general fact yang selalu dijelaskan dengan simple present tense. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi opsi D merupakan sebuah present continuous tense. Nah, sekarang kita tersisa dua jawaban. Kita tahu selain aturan tense, kata kerja dalam bahasa Inggris juga terikat aturan number. Sebuah kata kerja juga bersesuaian dengan subjek, as, mean, be, agreement. Karena subjek adalah plural noun, maka kata kerja yang menyertainya seharusnya tidak membubuhi infleksi. Alasan mengapa opsi B juga salah. Question number 8. Rarely, blah blah, and asteroid approaching the earth. The answer is do we see. Pembahasan, jika kita perhatikan secara seksama, contoh kalimat di atas tidak diawali dengan sebuah subjek. Karena rarely. Kata rarely sendiri merupakan sebuah adverb. Karena kalimat diawali dengan sebuah adverb, kita tahu bahwa posisi 5 or S dan V-nya harus di-inverse. Kita bisa langsung mengeliminasi A, D, dan C karena masih berbentuk S means V. Jawaban yang paling tepat adalah P, do we see. Question number 9. Government imposes higher tax on commodities blah blah from certain countries. The answer is imported. Pembahasan, satu hal yang kita perhatikan terlebih dahulu saat mengerjakan soal seperti di atas adalah perbedaan antara main clause dan subordinate clause. Main clause kalimat di atas adalah government imposes higher tax on commodities, yang berarti klausa yang mengikuti belakangnya adalah sebuah subordinate clause. Kita tahu bahwa subordinate clause selalu didahului dengan subordinating conjunction dan relative pronoun. Karena opsi C dan D tidak mengandung keduanya, bisa dipastikan bahwa dua opsi tersebut salah. Selain perbedaan main clause dan subordinate clause seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga harus menentukan apakah subordinate clause yang ada di dalam kalimat berbentuk active voice atau passive voice. Karena kalimat di atas berbentuk passive voice, maka kita harus menggunakan bentuk con plus aux plus participle, pro plus aux participle, atau past
participle-nya saja, tergantung apakah klausa kata sifat ditulis secara lengkap atau akan direduksi. Jadi jawabannya A, imported. Question number 10. Wet the flow to the surface. The answer is should be removed. Pembahasannya, kalimat di atas belum memiliki verb, karena itu pada pilihan ganda carilah opsi yang digunakan sebagai verb. Kemudian makna yang dibutuhkan adalah pasif. Maka carilah opsi yang benar menggunakan rumus passive voice dengan benar. Passive voice dengan modal plus be plus past practice. Question number 11. Among the most revealing aspect of meaning cities, blah blah, their paucity of public. The answer is was. Pembahasannya, kalimat di atas belum memiliki verb dan dilihat komplemennya hanya menyatakan satu aspek, maka verbnya juga singular. Question number 12. The musical instrument from Japan, blah blah, it's 6 feet long. The answer is called koto. Pembahasan, subjek dan verb sudah ada, maka dilihat dari bagian rumpang berada di samping subjek. Hal ini menunjukkan ke adjective clause yang kemudian direduce. Question number 13. It is the age of approximately 18 months, blah blah, children begin to recognize. The answer is when many. Pembahasannya, when pada kalimat berfungsi sebagai conjunction, maka when diikuti dengan subjek dan verb. Subjeknya ada di children, maka kita butuhkan adalah Demetri. Question number 14. When blah blah the seminar. The answer is did the lecturer attend. Untuk pembahasannya, untuk menjadikan kalimat tersebut kata tanya, maka kamu membutuhkan auxiliary, subjek, dan kata kerja yang berbentuk pertama. Question number 15. The bills are folded in the origami style in a blah blah. The answer is three-dimensional frame. Pembahasan, karena three-dimensional merupakan adjektif atau kata sifat yang menerangkan noun atau frame, maka tidak boleh berbentuk jamak dan tanda hubung hanya digunakan untuk menghubungkan rangkaian adjektif. Question number 16. Those football matches will be blah blah on television tonight. The answer is internationally broadcast. Pembahasannya, bentuk will be selalu diikuti dengan participle. Kata kerja diterangkan oleh verb yang disertakan li. Karena itu jawabannya yang paling tepat adalah internationally broadcasted. Question number 17. The Vietnam boomerang is the first blah blah which exceeds all crash testing requirements. The answer is B, two-seater aircrafts. Pembahasannya,
kumpulan kata sifat harus disambung dengan kalimat hubung strip dan tidak boleh jamak diimbuhi dengan kata dengan huruf S. Question number 18. There will be blah blah is the town next today. The answer is B. An ancestral 5-day convention. Pembahasannya, kumpulan kata sifat harus disambung dengan kata hubung dan tidak boleh dijamak dihimbuhi dengan huruf S. Question number 19. She woke up blah blah this morning because of studying hard in the previous night. The answer A. Late. Pembahasannya, yang dibutuhkan di sini adalah verb atau kata keterangan. Untuk menerangkan kata verb woke up, sebagian besar verb menggunakan li. Tapi ada kata tertentu yang bentuk verbnya sama dengan bentuk adjektifnya. Misalnya hard, fast, and late. Lately berarti sekarang ini. Jadi maknanya berbeda dengan kata late atau terlambat. Karena itu lately bukan adverb dari late. Last but not least, number 20. Not only blah blah a good things, he did the right things. The answer is Sam did. Pembahasannya, ini merupakan kalimat inversi karena ada kata bermakna negatif di awal kalimat not only. Jadi polanya dibalik, harusnya ada to be atau kata bantu atau modal sebelum subjek. Maka jawaban yang benar adalah C. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.